Dulu waktu kecil pas belum tahu apa-apa rasanya kepengen banget deh jadi orang baik. Mau nolong banyak orang biar kayak panutan kita, superhero yang suka muncul di TV-TV. Karena berasa keren dan berhasil jadi orang yang berguna bagi banyak orang. Tapi semenjak jadi orang dewasa mulai sadar realita dan dunia ini terlalu kejam buat kita yang harus selalu stay jadi orang baik, selalu siap menolong kapanpun, dimanapun, dan apapun situasinya. Aku Tiara, welcome back to Ruang Bercerita. Makasih buat yang udah klik video ini. Sekarang ikut aku yuk karena aku akan ngasih tahu kenapa sih kita jadi orang jangan terlalu baik. Yang pertama, kecewa sama ekspektasi. Gak menutup kemungkinan saat kamu bersikap baik sama orang lain, kamu bakalan berharap kalau dia melakukan hal yang sama kepadamu, membuatmu berekspektasi besar pada orang lain. Padahal belum tentu orang yang kamu mau bantu itu akan memberikan respon sama seperti yang kamu berikan. Ujungnya mah kamu cuma dapat kecewanya doang. Selanjutnya nih, gak percaya diri. Tingkat kepercayaan diri orang yang terlalu baik itu kadang sangatlah rendah. Hal ini terjadi karena ia punya pola pikir bahwa orang lain lebih unggul dibanding dirinya. Pemikiran-pemikiran buruk setelah mereka melakukan kebaikan orang lain akan tercipta seperti mereka lakukan hal ini ke aku karena aku yang pantas diginiin. Nggak nutup kemungkinan juga buat impian atau cita-cita ataupun keinginan kamu itu nggak tercapai karena rasa ketidakpercayaan diri ini. Selanjutnya nih, nggak bisa memprioritaskan dirinya sendiri. Kebutuhan diri sendiri bahkan terancam dan gak bisa terpenuhi apabila kamu bersikap terlalu baik sama orang lain dan tidak memperhatikan diri sendiri. Untuk menempatkan kepentingan orang lain, kamu akan mengutamakannya dibandingkan dirimu sendiri. Dalam hidup setiap orang itu pastinya memiliki kebutuhan dan kepentingan yang harus dipenuhi. Kalau kamu gak bisa memenuhi kebutuhan yang sudah menjadi keharusan, maka hidup kamu akan susah karena terlalu mentingin orang lain. Oleh karena itu, boleh banget ngebantu orang lain dan bersikap baik sama orang lain. Tapi ingat, kamu perlu nyimbangin mana yang menjadi prioritas hidupmu dan mana yang menjadi kepentingan orang lain. Alangkah baiknya kamu menyelesaikan kepentingan kamu dulu daripada kepentingan orang lain. Setelah itu baru tolonglah orang lain. Karena menolong dan bersikap baik kepada orang lain adalah suatu hal yang positif. Tapi kalau itu sudah di luar kemampuanmu, itu bukanlah suatu hal yang positif lagi yang dapat membebankan dirimu sendiri. Selanjutnya nih, jadi orang yang khawatiran. Terlalu khawatir yang dimaksud dalam konteks ini ada pada penilaian orang lain. Seseorang terlalu baik pastinya akan khawatir tentang penilaian orang lain pada dirinya sendiri, alias mereka selalu membutuhkan suatu validasi. Seperti, apakah dirinya udah cukup berguna? Apakah dirinya disiram oleh orang lain? Apakah ada kesalahan yang diperbuat? Kekhawatiran itulah yang gak baik buat kamu dan akan terus-menerus melakukan hal baik tanpa batasan. Sesungguhnya kepuasan orang lain dan penilaian dari orang lain adalah suatu hal yang utama, tapi nggak sampai juga harus menyusahkan dirimu sendiri. Kamu nggak boleh mengorbankan waktu dan tenaga untuk orang lain secara berlebihan. Emangnya kamu mau untuk mendapatkan suatu validasi dan pandangan orang lain itu harus merugikan dirimu sendiri? Nggak mau kan? Nah, selanjutnya nih, nggak punya pendirian. Seharusnya semua orang itu punya prinsip hidupnya masing-masing. Kadang-kadang juga seseorang terlalu baik mungkin aja punya prinsip hidup yang mudah digoyahkan, sehingga ya susah memiliki pendirian. Contohnya aja nih, ketika kamu udah menerapkan prinsip hidup untuk mengutamakan pendidikan dengan cara maksimal, tapi suatu hari ada seorang yang menawarkan kamu bekerja pada suatu perusahaan yang mengharuskan kamu meninggalkan pendidikannya. Sebagai seorang yang terlalu baik dan sulit untuk menolak, maka kamu akan menerima tawaran tersebut. Prinsip hidup yang kamu tetapi dari awal yaitu fokus pada pendidikan pun benar-benar kamu tinggalkan karena kamu gak punya pendirian yang tetap. Selanjutnya nih, tanggung jawab pekerjaan sendiri bisa terbengkalai. Dalam setiap pekerjaan tentunya ada gambaran tugas yang telah dipersiapkan sehingga membuat kamu jadi gampang untuk menjalani suatu pekerjaan tersebut. Tapi kadang ada aja teman kerja atau orang lain yang minta kamu untuk membantu pekerjaan mereka. Hati-hati bila kamu sendiri belum bisa menyelesaikan skala prioritas tentang ini. Bisa-bisa pekerjaan kamu sendirilah yang akan menjadi korbannya dan pekerjaan kamu terbengkalai karena rasa gak enak buat menolak untuk menghindarinya. Yang harus kamu lakukan adalah berani menolak secara halus bahwa kamu memang punya prioritas sendiri untuk menyelesaikan pekerjaan.
Kalau misalnya ada waktu lain dan kamu lagi gak sibuk, gak apa-apa kalau bisa membantu kerja orang lain. Tapi harus diingat adalah jangan sampai kebaikan kamu bisa dimanfaatkan tanpa kamu sadari. Kesimpulan dari video ini adalah terlalu baik sama orang lain itu ada dampak negatifnya. Pasti ada dampak positifnya sih dengan jadi orang baik. Tapi ya dampak negatifnya itu bisa aja berjangka panjang untuk dirimu sendiri. Jadi menurutku untuk jadi baik sama orang lain itu ada porsinya dan jangan terlalu berlebihan. Kamu harus pentingin diri kamu sendiri dulu barulah ke orang lain. Nah ini juga aku gak ada maksud kamu buat nyuruh kamu berbuat jahat kepada orang lain. Tetaplah menjadi manusia yang berbaik hati, selalu bersikap positif, punya rasa empati, punya rasa simpati, dan peduli kepada orang lain. Untuk terus dukung aku nyebarin video-video bermanfaat dan menarik lainnya, kalian harus like, comment, dan subscribe ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Jangan bosan ya sama aku terus. Bye-bye guys.